Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam berkat Tuhan. Dan sebelum kita lanjut, di subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk pelajaran IPS, khususnya ekonomi kelas 10 dalam kurikulum Merdeka, kita akan bahas di poin C, pasar dan terbentuknya harga pasar bagian 1. Dan materi kita tentang permintaan dan penawaran. Setelah kalian belajar tentang kegiatan ekonomi, materi selanjutnya akan mempelajari tentang pasar dan terbentuknya harga pasar. Kalian tentu pernah berbelanja, baik itu di pasar tradisional, di swalayan, maupun di pasar daring atau marketplace. Namun, apakah sebenarnya pasar itu? Bagaimana harga pasar dapat terbentuk? Pada materi ini, kalian akan mempelajari tentang permintaan, penawaran, serta proses terjadinya keseimbangan harga atau terbentuknya harga pasar. Ketika kalian berbelanja, pernahkah kalian bertanya bagaimana keseimbangan harga dapat terbentuk? Saat membeli satu barang, apakah kalian pernah memikirkan bahwa tawar-menawar yang kalian lakukan adalah proses untuk membentuk harga pasar atau keseimbangan harga? Pada dasarnya, keseimbangan harga terbentuk dari proses kesepakatan antara penjual dan pembeli atas barang atau jasa dengan jumlah tertentu dan tingkat harga tertentu. Secara sederhana, keseimbangan harga bisa digambarkan sebagai titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Lalu, apa itu kurva permintaan atau kurva penawaran? Apa relasinya dengan keseimbangan harga? Nah, kita sekarang mulai di permintaan atau demand. Pengertian permintaan. Setiap orang tentu memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Namun, pernahkah kalian berpikir bagaimana dan dari mana kebutuhan itu terpenuhi? Biasanya, orang akan melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya tersebut. Keinginan seseorang untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa, inilah yang disebut permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Tiga hal yang penting berkaitan dengan konsep permintaan. Pertama, kuantitas yang diminta merupakan kuantitas yang diinginkan. Dua, keinginan konsumen tersebut disertai oleh kemampuan serta kesediaan untuk membeli. Ketiga, kuantitas yang diminta dinyatakan dalam satuan waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. A. Harga barang komplementer dan barang substitusi. B. Jumlah pendapatan. C. Jumlah dan karakteristik penduduk. D. Perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. E. Perkiraan dan harapan masyarakat. F. Hari raya keagamaan. G. Kondisi sosial dan ekonomi. Jenis-jenis permintaan. 1. Menurut daya belinya. A. Permintaan efektif ialah permintaan terhadap barang atau jasa yang disertai dengan kemampuan daya beli, kemampuan membayar dari konsumen atau pembeli. B. Permintaan potensial ialah
permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan membeli tetapi belum dilaksanakan oleh konsumen atau pembeli tersebut. C. Permintaan absolut ialah permintaan terhadap barang atau jasa yang tidak disertai dengan kemampuan membayar atau dibeli dari konsumen atau pembeli. 2. Menurut jumlah permintaannya. A. Permintaan individu ialah permintaan yang datang dari seseorang. B. Permintaan kelompok ialah permintaan yang datang dari sekelompok orang. Hukum permintaan atau law of demand. Jika harga satu barang naik, jumlah barang yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta akan bertambah. Kurva permintaan. Ini ada data harga dalam rupiah dan jumlah yang diminta atau eksemplar. Ini. Di harga, pada saat harga 10.000, maka jumlah yang diminta itu ada 2. Pada saat harga 8.000, jumlah yang diminta 4. Harga 6.000, jumlah yang diminta 6. Harga 4.000, jumlah yang diminta 8. Harga 2.000, jumlah yang diminta 10. Perhatikan kurva. Yang ini garis adalah garis harga atau price, dan ini dalam ribuan. Dan garis ini adalah jumlah atau kuantiti. Nah, pada saat harga 10.000, maka jumlah yang diminta adalah 2. Ini ya, kita temukan titik di sini, yaitu harga 10.000 dan jumlah yang diminta itu 2. Nah, pada saat harga 8, jumlah yang diminta itu adalah 4. Nah, ini 4, jadi titiknya di sini. Dan pada saat harga 6.000, barang yang atau jumlah yang diminta itu 6. Dan pada saat harga 4.000, jumlah yang diminta 8. Pada saat harga 2.000, jumlah yang diminta adalah 10. Nah, ini adalah kurva permintaan dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, jadi kita melihat kalau harga 10.000, ternyata jumlah diminta hanya 2. Tapi kalau dia harga 2.000, jumlah yang diminta itu adalah 10. Terima kasih. Demikianlah materi kita telah selesai. Kiranya materi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.